Salam Rahayu. Saudaraku, berjumpa kembali dalam renungan harian Klasis Semarang Timur. Mari bersama berdoa. Syukur kepada Allah yang mengizinkan kami menerima sapaan sabda yang memelihara iman kami. Berkati telinga, pikiran, dan hati kami agar dibaharui seturut kehendak-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur 91 ayat 14. Mazmur pasal 91 ayat 14 menyabdakan demikian, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Demikianlah sabda Tuhan. Sebutan saudara begitu akrab terdengar di telinga kita, khususnya saat berada dalam sebuah komunitas orang beriman. Memang sebutan saudara ini membuat suasana terasa menyenangkan dan memberikan kesan bahwa di antara satu anggota dengan yang lain memiliki relasi yang erat. Memang sebenarnya kata saudara merujuk kepada sebuah ikatan oleh karena pertalian darah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun sekarang istilah saudara digunakan untuk menyapa orang-orang lain dalam rangka menunjukkan keramahan dan keakraban dengan harapan ada relasi erat yang dibangun yang kemudian membawa kepada kebaikan-kebaikan yang dibagikan. Kenal atau tidak kenal, semua disebut dan disapa dengan saudara. Seolah kalau semua menjadi saudara, maka situasi akan menyenangkan dan baik-baik saja. Kalau disapa dengan saudara, maka kebaikan-kebaikan itu akan serta-merta dibagikan. Pemazmur pun menyadari bahwa relasi yang baik itu sangat penting, khususnya dalam hubungan iman dengan Sang Pencipta. Pemazmur menunjukkan bahwa hubungan akrab dengan Tuhan akan mendatangkan banyak kebaikan bagi kehidupan umat. Khususnya pasal 91 menyatakan bahwa Tuhanlah yang menjadi pelindung bagi umat dan mendatangkan rasa aman bagi mereka. Janji-janji Tuhan untuk memelihara umat menjadi pegangan yang menopang dan menguatkan. Maka berbagai laku rohani ditata supaya hubungan yang baik itu terpelihara. Masalahnya adalah, apakah ritual-ritual rohani itu cukup untuk membuat umat merasa butuh untuk mengenal Tuhan dengan lebih akrab? Atau sekadar memberi rasa aman karena merasa sudah melakukan kewajiban rohaninya? Bagian akhir Mazmur ini unik karena perubahan sudut pandang dari manusia kepada Tuhan. Tuhan menghendaki orang beriman tidak sekedar tahu tentang Tuhan dan mewujudkan laku rohani sebagai sebuah kewajiban saja. Namun orang beriman diajak untuk melekat dan mengenal Tuhan serta menjadikan laku rohani sebagai kebutuhan dalam rangka memperdalam relasi intim dengan Tuhan. Kebaikan Tuhan bukan menjadi tujuan utama, tetapi pengenalan kepada pribadi Tuhan dan rancangannya itulah yang menjadi prioritas dalam sebuah hubungan iman. Saudara-saudara, pernah timbul sebuah pertanyaan. Jika sorga dan neraka tidak ada, masihkah kita sujud menyembah kepada Tuhan? Pertanyaan ini menarik untuk direnungkan sebagai sebuah penggetar jiwa kita. Untuk apakah aku beribadah kepada Tuhanku? Apakah kita hanya ingin menyandang identitas sebagai pengikut Tuhan, sebagai orang Kristen yang pantasnya yang ibadah dan melakukan laku rohani? Apakah kita hanya ingin memastikan dan mengamankan rasa dalam hati kita bahwa karena kita sudah beribadah ya nanti pasti Tuhan menolong, alias kita mencoba untuk bertransaksi iman dengan Sang Maha? Ataukah kita mau masuk dalam kedalaman relasi dengan Tuhan, memahami hatinya, mengerti kehendaknya, dan hidup dalam kesadaran bahwa kita adalah miliknya? Masa Prapaskah ini mengajak kita untuk menghayati siapa Tuhan, siapa kita, dan apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita, sehingga kita bisa menentukan tanggapan secara tepat. Jangan ucapan saudara hanya menjadi pemanis lesan, namun jadilah saudara yang mau mengenal dan akrab. Maka jangan ucapan pengikut Tuhan sekadar menjadi label yang menempel,
namun kiranya melekat kuat menjadi semangat untuk semakin dekat dan berrelasi erat. Amin. Mari kembali berdoa. Terima kasih untuk sabdamu yang menguatkan dan mengarahkan kami, yang menghibur tetapi mungkin juga menegur kami. Tolong kami untuk semakin melekat dan mengenal Engkau, semakin rindu mengerti hatimu, semakin bersemangat untuk berrelasi erat dengan Sang Pemilik kehidupan. Sertai aktivitas kami hari lepas hari Tuhan. Biarlah dalam hidup kami, nama-Mu dipermuliakan dan kasih-Mu dibagikan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya layan. Tuhan memberkati. Salam Rahayu.